Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Nailul Autor atau biasa dipanggil Rizky Autor. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pentingnya akhlak di era modern. Di era modern ini, banyak sekali masyarakat lebih mengedepankan penampilan daripada akhlak. Masyarakat menganggap bahwa penampilan adalah nomor satu yang harus menjadi prioritas yang utama. Sehingga masyarakat kita lebih cenderung percaya diri mengenakan pakaian seperti orang barat dibanding memakai pakaian yang tertutup. Masyarakat kita menganggap bahwa mengenakan pakaian seperti orang barat akan merasa lebih percaya diri dan lebih tren dengan perkembangan zaman. Bagi masyarakat kita, memakai pakaian yang tertutup menganggap bahwa kita itu telah tertinggal oleh perkembangan zaman. Padahal Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran bagi kita bahwa berpakaian yang menutup aurat itu sangat penting. Selain fungsinya bagi kita untuk menutup aurat, juga agar seseorang yang melihat kita tidak menimbulkan syahwat bertemu dengan teman dekat maupun dengan orang yang lebih tua. Sesungguhnya apa yang kita pakai termasuk cerminan kepribadian kita. Selain melalui penampilan berpakaian, ada juga melalui badan. Semisal seseorang memiliki badan yang bagus dan paras yang cantik, pasti ia akan meremehkan seseorang yang tidak bisa memiliki badan yang bagus dan paras yang cantik. Pastinya ia merasa iri dan dikucilkan dalam kehidupan masyarakat. Padahal sejatinya itu manusia semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semata Allah Subhanahu wa taala menciptakan rupa yang berbeda agar kita bisa toleransi, bisa menghargai suatu perbedaan. Maka dari itu bersyukurlah terhadap apa yang kita punya sekarang ini. Meskipun kita tidak memiliki rupa yang menawan, pasti ada kelebihan yang patut kita syukuri. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan kelebihan itu, karena sejatinya setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang hanya memiliki kelebihan tanpa adanya kekurangan. Hal itu hanya bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sosial, banyak orang kaya yang merasa bangga dengan apa yang dimilikinya. Mereka merasa bahagia dengan harta benda yang dimilikinya, sehingga ia memanfaatkan untuk hura-hura, untuk kesenangan duniawi saja. Padahal sebagian harta yang kita miliki harus disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Justru orang yang sederhana selalu merasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Ia malah tidak segan-segan untuk menyedekahkan hartanya, meskipun harta yang dimilikinya itu tidak seberapa. Banyak orang miskin yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji akibat dari kurangnya perekonomian. Keinginan mereka harus tertunda. Tetapi tidak semua orang kaya lebih mementingkan kehidupan duniawi saja. Ada juga orang yang kaya suka bersedekah, peduli dengan sesama, dan mudah berinteraksi sosial dengan masyarakat sosial. Intinya kita harus bisa memilih mana yang baik bagi kehidupan kita dan mana yang tidak baik bagi kehidupan kita. Ambillah hikmah dari peristiwa untuk menjadikan kita insan yang mulia. Yang kita prihatinkan di era sekarang ini, maksiat merebak di mana-mana, masjid mushola mulai sepi, hanya orang tua saja yang meramaikan masjid. Karya-karya mulai tidak dilestarikan seperti wayang kulit, teater, dan sebagainya. Hewan-hewan banyak yang punah, banyak diburu manusia, bahkan yang dilarang pun dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Tumbuh-tumbuhan mulai berkurang akibat dari bangunannya perumahan, apartemen, jalan, dan sebagainya oleh pemerintah. Sehingga terjadi banjir. Hal ini akibat dari ulah dan keserakahan manusia sendiri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sesuai dengan kadar dan porsinya masing-masing. Tapi manusianya yang kurang bersyukur. Jadi sebagai generasi yang berakhlak, marilah kita ubah kehidupan kita dengan menerapkan perilaku yang baik seperti saling menghormati, saling menyayangi, dan saling tolong-menolong. Karena apabila itu telah ada dalam pribadi manusia, kemaksiatan sendiri sedikit demi sedikit akan berkurang.
Nah, langkah awal kita yaitu melalui keluarga. Terapkan setiap selesai sholat maghrib untuk membaca Al-Quran meskipun hanya sebentar. Ajaklah adik kita untuk menerapkan akhlak dan sopan santun khususnya kepada orang tua. Batasi adik kita untuk bermain HP dengan membagi waktunya untuk belajar dan didiklah adik kita betapa perlunya berinteraksi sosial. Karena dengan berinteraksi sosial akan menambah pengetahuan dan pikiran kita pun akan menjadi terbuka. Serta menasihatilah adik kita bahwa jangan terpaku dan jangan berlebihan menggunakan teknologi seperti HP. HP hanya sekedar untuk menunjang kebutuhan kita saja, karena di dalamnya pasti terdapat hal yang positif dan negatifnya. Apabila kita terbiasa menggunakan teknologi atau HP, dikhawatirkan akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik. Mungkin itu yang dapat saya paparkan, dan mohon maaf apabila ada sedikit kata yang kurang dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.